Halo solusioner semuanya, kita berjumpa lagi di video lanjutan terkait project manajemen web aplikasi dari kami yang kami resell. Jadi kami eh, bisa membantu untuk mengimplementasikan project manajemen yang bagus, keren ini. Harganya sangat terjangkau, jangan khawatir. Nanti bisa kontak kami di kiri bawah nih, di kiri bawahnya ada website kami www.solusi-indonesia.com, teman-teman bisa kontak ke sana. Nah, di video ini saya akan share tentang modul project management. Jadi intinya sebetulnya awalnya di project management ini, nah kita gunakan untuk memantau sebuah project. Misalkan kita ingin menambahkan sebuah project baru nih. Nah, di sini saya tuliskan misalkan implementasi HRIS ya, karena kami menjual HRIS. Nah, kliennya siapa? Saya ambil kliennya, kemudian nah kita bisa isikan misalkan mulai tanggal 1 sampai dengan 1 September ya, sampai dengan kita ambil deadline-nya di 31 Desember, misalkan seperti itu. Nah, price boleh diisi, boleh tidak. Nah, kita save. Oke, nah di sini ada sudah muncul satu project. Nah, kalau kita lihat di dashboard-nya, di dashboard saya muncul ada open project 1. Ya, ada open project 1. Kemudian kita akan lihat dalamnya, kita klik. Nah, ini adalah detailnya dari sebuah project di tab overview. Ini secara overview aja summary, kita bisa tambahkan member. Nah, ini member siapa di tim kita yang terlibat. Nah, di sini no match, no matches found karena saya belum tambahkan member ya. Kalau menambahkan member ada di video sebelumnya yang di awal. Nanti begitu sudah ditambahkan muncul di sini, kita tinggal add aja. Tambah di sini project membernya bertambah. Kemudian kita juga bisa, ini ada deskripsinya tadi saya tidak isi ya. Kalau mau diedit kita bisa edit lagi. Sebentar, kalau editnya balik lagi ke listnya project tadi. Kita edit ini di sini. Nah, di sini deskripsinya ini ya. Nah, kemudian kita klik. Nah, ini muncul deskripsinya di sini. Oke. Nah, kemudian di dalam sebuah project ini kita bisa setting beberapa hal. Yang pertama ada task list, ini task ya. Tugas-tugas apa yang akan dilakukan untuk mendukung keberhasilan project ini. Kita bisa tambahkan. Saya akan skip dulu. Task Kanban ini sama fungsinya, hanya beda tampilan saja berbentuk Kanban. Nah, milestone ini biasanya kita pakai untuk mencapai satu titik tertentu, di mana itu misalkan tahap 1 selesai, tahap 2 selesai. Nah, kita bisa tambahkan. Misalkan tahap 1 biasanya kalau kami di implementasi HRIS, kami melakukan business process formulation istilahnya ya. Business process formulation. Nah, ini untuk menentukan bagaimana prosesnya di HRIS di tempat Bapak, teman-teman semuanya. Nah, kita bisa setting due date-nya. Ternyata business process formulation misalkan efektif 2 minggu. Nah, kita save. Nah, ini muncul di sini. Ya. Nanti ada milestone berikutnya lagi, apa-apa kita bisa tambahkan semuanya. Nah, kemudian Gantt ini adalah Gantt chart. Nanti kita akan lihat setelah tasnya ada. Notes ini catatan aja, catatan private. Sekali lagi notes-nya hanya untuk creator-nya. Kemudian file sini attachment-nya, kita bisa attach-kan apa, file-file banyak. Komen ini bisa memberikan komen. Customer feedback ini feedback-nya dari klien. Time ini waktu kerjanya, ya. Kemudian invoice ini tagihannya nanti terkait project ini, misalkan ada termin 1, 2, 3. Nah, payment ini pembayarannya dari si klien. Kemudian expense ini adalah biaya yang kita keluarkan untuk project ini. Jadi kita bisa hitung nanti biayanya berapa untuk project ini. Misalkan biaya makan, biaya transport, kita mau masukkan di bebannya project, bisa seperti itu. Oke, ini overall-nya. Nah, kemudian kita ke task list.
task list ini kita bisa tambahkan task ya. Misalkan tadi milestone pertama adalah business process formulation. Berarti di sini kita task pertamanya kita akan mendapatkan data tentang business process flow ya, atau saya tulisnya flow chart business process BP gitu ya. Jadi kami perlu tahu end to end-nya seperti apa prosesnya, kita buatkan flowchart-nya. Nah, ini bisa ada poinnya. Poin ini bisa kita gunakan untuk memberikan nilai nanti menjadi KPI atau menjadi semacam apa ya? Mungkin kalau ada insentif atau apa kepada pelakunya, kita bisa lakukan, bisa pilih ini. Ya, misalkan untuk flowchart BP ini nilainya 3 poin. Terlalu tinggi. 2. Nah, milestone-nya kita masukkan ke BPF tadi. Jadi ini adalah task yang harus diselesaikan di dalam milestone business process formulation. Kita mau assign ke siapa? Ini ada tim membernya. Bisa kita pilih yang tadi ada di project tadi, kita tambahkan tim member. Ini penanggung jawabnya. Kolaborator. Nah, berkolaborasi dengan tim member siapa saja kita bisa isikan. Nah, statusnya setting awalnya to do. Ini bisa diubah waktu dikerjakan. Label perlu, ini hanya tagging aja, perlu diisi, boleh tidak. Nah, kita berikan deadline-nya. Kita memulai tanggal misalkan Senin sampai dengan 2 hari ini, berarti bisnis proses flowchart-nya sudah harus dapat. Misalkan seperti itu. Kita save ya. Oke, nah kalau kita save sudah, ini ada 2 poinnya. Kita lihat di Kanban, kita refresh dulu. Nah, ini muncul di sini. Nah, kalau saya mulai mengerjakan, saya akan pindahkan ke sini, bisa di drag. Oke. Nah, kalau di drag, kita refresh juga nih harusnya. Nah, in progress. Nah, ini salah satu yang mungkin perlu diimprove nanti ke depannya dari developer. Aplikasi ini adalah refresh-nya. Karena ini refresh-nya kita masih harus tekan tombol refresh atau F5 ya. Tapi itu minor lah. Nah, kemudian kalau kita lihat di milestone-nya tidak ada catatan, hanya di Gantt chart-nya. Nah, ini Gantt chart-nya. Bahwa business process formulation ini timeline-nya seperti ini. Nah, kemudian di sini ada flowchart. Seperti itu. Ini kurang lebih, nah di dashboard saya akan muncul. Saya punya pendingan nih, my open task ada 1. Project timeline-nya kelihatan. Seperti apa nih? Saya bikin apa, siapa mengerjakan apa, siapa nih. Merubah menjadi in progress, to do menjadi in progress, dikerjakan. Ya. Kemudian kalau kita klik tasknya akan otomatis membuka ke menu task. Nah, kita bisa lihat di sini. Oke. Nah, yang kita bisa explore dari task ini cukup banyak. Kita bisa tambahkan checklist. Misalkan untuk mengingat ya, kita meeting koordinasi dengan PIC klien, misalkan seperti itu. Nah, ini minor-minor yang kita perlu checklist saja, tidak perlu dibuatkan tasknya sebagai reminder. Kemudian berarti setelah itu pembuatan draft flowchart, kan? Kemudian meeting lagi, koordinasi dengan PIC klien untuk menentukan validitas flowchart. Nah, kemudian kita juga bisa tambahkan subtask di sini. Jadi untuk kita bisa pakai checklist atau kita bisa tambahkan subtask. Subtasknya apa? Misalkan ternyata belum menginstall apa Visio ya, berarti bisa minta install Visio di laptop user, misalkan seperti itu. Nah, ini kemudian kita bisa berikan komen. Nah, kemudian juga dependensi ini adalah task ini harus dilakukan sebelum atau sesudah task yang mana. Nah, ada block by sama blocking. Ini tujuannya untuk
menjaga agar prosesnya ini terjaga, tidak loncat. Jadi kalau melakukan ini harus menyelesaikan yang itu dulu. Kalau mau melakukan itu harus menyelesaikan ini dulu. Fungsinya seperti itu. Komen ya komen biasa. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau kita selesai, kita tinggal checklist ini. Oh, sudah selesai meetingnya hari ini. Nah, hasilnya apa? Kita bisa kalau saya bisa tambahkan di notes-nya. Ya, jadi tadi ada project, ada notes-nya, kita bisa tambahkan di notes tadi, catatan meeting atau dibuat terpisah ya kita emailkan. Kalau kita masuk di sini ini ada notes-nya. Nah, di sini. Oke, nah tadi kalau kita lihat di Gantt-nya, nah sebelum kita melakukan ini kita harus ternyata ada ini dulu nih, install dulu nih. Seperti itu. Oke, nah kalau ternyata ini sudah selesai ya ternyata. Oke, kita edit, coba statusnya done. Kita save. Oke, nah dia akan hilang prosesnya ya. Kemudian di taskkan banyak sudah berpindah ke yang done. Seperti itu. Kurang lebih jadi memudahkan kita untuk memantau. Nah, kalau sudah selesai projectnya kita bisa mark project as complete atau kalau di hold ya di hold, di cancel ya di cancel. Seperti itu. Nah, setting ini untuk settingnya kita melihat klien bisa lihat timesheetnya kita enggak kerjanya seperti apa. Nah, di sini ada timesheetnya nih. Nanti siapa yang mengerjakan bisa muncul di sini. Nah, tambahkan aja mengerjakan task apa pada kapan sampai kapan. Atau mau pakai start timer ini. Nah, start timer ini bisa juga dipakai untuk berarti sedang mengerjakan di project ini. Ya, kita stop. Mengerjakan meeting tadi ya, meeting flowchart. Nah, kalau kita lihat di timesheet-nya, nah muncul nih kita meeting selama 18 menit. Ya 18 detik. Ya karena tadi saya langsung start dan end. Nah, sekali lagi ini bisa juga untuk menghitung tadi rate pekerjaannya. Ya. Nah, balik ke dashboard-nya, kalau kita sudah selesai mau pulang atau apa nih kita ke logout. Pulang. Yeay. Nah, berarti lihatnya di menu time card tadi. Di menu time card, berarti untuk kerja saya 26 menit selesai hari ini. Misalkan seperti itu datanya. Oke, jadi kurang lebih untuk implementasi project manajemennya cukup mudah. Ini sangat membantu saya dalam remind ya, terutama ini dashboardnya. Dashboardnya ini juga bisa di custom. Di sini, oh ya, yang di atas ini ada beberapa menu ini untuk show height menu kiri kalau agak terganggu butuh yang lebih lebar bisa kita collapse ya. Nah kemudian ini di sini untuk membuat apa to do. Kemudian di sini ada favorite project. Jadi kalau tadi kita punya project yang lagi on, lagi kita kerjakan, kita daripada klik-klik di masuk ke menu-menu ini, kita bisa berikan bintang di sini, kita pilih ya. Nah, kalau kita berikan bintang di sini muncul nih sudah. Jadi langsung kita go to project-nya enak, shortcut ya. Kemudian di sini adalah favorite client. Ya, sama aja sih. Fungsinya sama. Nah, ini kemudian kita bisa buat dashboard baru. Nah, kita mau bikin dashboard baru seperti apa? Tinggal di add sesuai dengan widget yang sudah disediakan oleh developernya. Oke. Kurang lebihnya gitu untuk penjelasan tentang HRIS, untuk project management saya terbiasa implementasi HRIS. Jadi ceritanya HRIS. Oke, jika teman-teman penasaran ingin tahu lebih lanjut, boleh nanti kontak kami jelaskan lebih lanjut lagi untuk pengenalan ini. Kalau teman-teman merasa perlu untuk mengimplementasikan
software web aplikasi project management ini, kami siap membantu. Jangan khawatir. Di era digital sekarang sangat diperlukan tools ya, dan ini salah satu tools yang kami yakini bisa membantu untuk memantau, memonitor apa yang terjadi di pekerjaan teman-teman. Tinggal nanti dilihat model kerjanya cocok nggak dengan model project management ini. Jadi yang cocok ya, yang beberapa jenis pekerjaan yang cocok, satu yang project kan kayak software house, di membuat software custom terutama, atau perlu implementasi software program yang sudah jadi, atau project untuk bangunan. Nah, tapi untuk bangunan ini mungkin kayak seperti RAP, kemudian apa ya, pembelian penjualannya itu nggak bisa masuk, penjualan nggak ada, pembeliannya bisa masuk di expense, tapi kayaknya kurang cocok karena nanti jadinya agak berbeda, jadi harus terpisah. Kemudian bisnis proses mungkin yang ya perlu proyek-proyek kecil di dalam perusahaan. Biasanya ada terkait dengan Kaizen, perlu ada project improvement, pengembangan apa. Nah, ini bisa dibuat untuk internal juga. Jadi kliennya tadi hanya diisi ya internal aja, nggak ada klien luar, semua kliennya internal. Tinggal tim membernya dimasukin semua teman-teman kerjanya. Nah, sudah bikin project apa nih, improvement terkait perbaikan transport misalkan, atau penurunan cost, atau mau peningkatan sales, diisi semua sudah bisa. Oke, seperti itu dulu teman-teman video tutorial dari kami terkait project management. Buat teman-teman jangan lupa tolong di subscribe ya channel kami, kemudian jangan lupa like videonya dan bertanyalah di kolom komentar. Oke, saya akhiri video ini. Salam sehat dan sukses selalu buat semuanya.